Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak yang terhormat, dosen penguji dan dosen pembimbing. Di sini saya membawa judul tugas akhir, yaitu rancang bangun pemodelan IDPS berbasis platform open source Wazu menggunakan metode Cisco PPDIO. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagas Arya Putra dengan NPM 2478007 dari program studi teknologi rekayasa internet jurusan teknologi informasi Politeknik Negeri Lampung. Di sini ada latar belakangnya, latar belakang dan identifikasi masalah. Bapak Dewan Penguji, di era transformasi digital saat ini, server merupakan tulang punggung utama infrastruktur IT untuk menyimpan data sensitif, mengelola basis data, dan menjalankan aplikasi kritis. Oleh karena itu, jaminan terhadap 3 pilar keamanan informasi, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, menjadi hal yang wajib. Namun, realitanya menunjukkan tantangan yang cukup serius. Yang pertama itu maraknya kejahatan cyber, yaitu cybercrime, serangan seperti denial of service, brute force, pemindaian port, hingga SQL injection terus mengalami peningkatan kompleksitas. 2. Kendala biaya dan perencanaan. Lebih dari 50% organisasi skala menengah ke bawah tidak memiliki sistem respon insiden cyber yang memadai. Penyebab utamanya adalah tingginya biaya lisensi perangkat keamanan dan komersial seperti CM atau IDPS Enterprise, serta rumitnya prosedur konfigurasi. Nah, yang ketiga itu ada celah penelitian, yaitu research gap. Nah, beberapa riset terdahulu telah mencoba memanfaatkan perangkat open source seperti Snort, Cowry, maupun Wazu. Namun mayoritas pengujian sebelumnya hanya berfokus pada fungsi deteksi pasif. Diuji dalam satu lingkungan jaringan terisolasi lokal dan masih sangat jarang mengukur parameter kualitas layanan quality of service, khususnya lisensi atau nilai respon dari aksi pencegahan atau otomatisasinya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk membangun sebuah pemodelan IDPS open source berbasis Wazu yang mampu mendeteksi sekaligus memitigasi serangan secara otomatis di berbagai variasi topologi terdistribusi lintas router, serta dievaluasi kinerjanya secara teratur berdasarkan standar nilai TIPON. Terus kita masuk ke slide yang ketiga, itu ada tujuan dan batas penelitian. Nah, di sini tujuan yang pertama, tujuan penelitiannya itu merancang arsitektur IDPS Wazu menggunakan Cisco PPDIO di FPNJ dan mengukur parameter cost delay response, mitigasi aktif berdasarkan standar HC TIPON. Terus yang kedua ada ruang lingkup uji. Pengujian difokuskan pada 5 jenis serangan, yaitu ada FIM, kepanjangannya File Integrity Monitoring, terus ada brute force SSH, ada DOS root, terus port scanning dan SQL injection dari mesin Kali Linux. Yang ketiga ada batasan sistem. Pengujian dilakukan secara in silico pada laboratorium virtual FNG. Evaluasi cost difokuskan pada waktu tunda, delay response, antara eksekusi serangan hingga blokir firewall drop. Lanjut. Nah, di sini ada kerangka berpikir. Nah, di kerangka berpikir ini ada alurnya. Yang pertama itu tahap permasalahan. Diawali dari ditemukannya tingginya resiko insiden cyber, keterbatasan anggaran organisasi, dan belum tersedianya pengujian IDPS Wazu berbasis cost delay di topologi terdistribusi. Terus yang kedua, studi literatur dan metode. Memilih platform Wazu sebagai IDPS open source, menerapkan metodologi pengembangan jaringan Cisco PPDIO, serta mengadopsi
standar post-depon. Yang ketiga ada perancangan lab virtual, membangun skenario jaringan terdistribusi di FPNJ yang menghubungkan virtual machine Wazoo server, Wazoo Agent, Kali Linux, Microtik CHR, dan Cisco Switch IOS. Terus yang keempat ada pemrosesan dan mitigasi serangan, menginjeksi 5 jenis serangan dari Kali Linux. Log peristiwa ditangkap oleh Wazoo Agent, dikirim secara terenkripsi ke Wazoo Manager untuk dicocokkan dengan rule engine, lalu mengeksekusi active response firewall drop. Yang kelima ada pengukuran dan evaluasi kinerja, menghitung nilai respons matematis dan mengonversikannya ke dalam indeks kualitas depon. Lanjut ke slide yang ke-6, ada landasan teori. Nah, di landasan teori ini yang pertama ada konsep IPPS dan CIA triad, yaitu IPPS sendiri memiliki pandangan yaitu intrusion detection and prevention system, menggabungkan pemantauan log pasif dengan aksi pencegahan aktif firewall drop untuk menjamin aspek kerahasiaan confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan data server. Terus yang kedua ada ekosistem platform Wazoo, terdiri dari Wazoo Indexer, Wazoo Indexer itu mesin pencari log, Wazoo Manager itu pemrosesan korelasi aturan atau rule engine-nya. Yang ketiga ada Wazoo Agent, kolektor dan eksekutor active response pada endpoint target, dan Wazoo Dashboard, visualisasi CM real time. Nah, ini ada metodologinya dalam membangun infrastruktur keamanan. Ini saya menerapkan metodologi Cisco PPDIOO, yang dimana P itu prepare, terus plan, design, implement, operate, dan optimize, guna memastikan setiap tahapan berjalan sistematis. Nah, prepare and plan ini untuk tahap identifikasi kebutuhan sumber daya komputasi, penggunaan berkas virtual machine, perancangan skema pengalamatan IT, serta penetapan kriteria pengujian. Terus yang kedua ada desain. Desain ini yang ketiga. Desain ini untuk merancang arsitektur topologi jaringan terdistribusi di FPNJ untuk mensimulasikan kondisi peretas dari sistem lokal maupun luar net. Terus ada implement. Implement ini untuk menginstalasikan repository Wazoo server, menyebarkan di Wazoo Agent pada server target Ubuntu, serta mendefinisikan aturan routeran routing pada Microtik CHR. Terus ada operate untuk menjalankan pengujian eksperimental dengan menginjeksi paket serangan cyber dari Kali Linux. Terus ada optimize. Di optimize ini mengkonfigurasi modul active response pada berkas untuk mengeksekusi pemblokiran IP peretas secara otomatis selama 180 detik. Dilanjutkan dengan perhitungan parameter cost. Nah, arsitektur platform Wazoo yang digunakan terdiri dari Wazoo Agent di endpoint target untuk mengumpulkan log sistem, Wazoo server atau manager yang menganalisis log berdasarkan mesin aturan atau rule engine. Terus ada Wazoo Indexer untuk mengindeks data, serta Wazoo Dashboard sebagai antarmuka pemantauan real time. Ini kita masuk ke matrix state of art. Nah, di sini untuk penulis-penulisnya ada di sini. Lanjut perancangan lab virtual. Nah, di perancangan lab virtual ini yang pertama lingkungan virtualisasi dibangun pada platform FPNJ Community Edition di atas VMware Workstation.
Terus spesifikasinya Ubuntu server Ubuntu 22.04, terus 2 vCPU, 4 GB RAM, target server Ubuntu 22.04, terus 1 GB RAM, attackernya kali Linux 2023.3. Variasi topologinya menguji ketangguhan deteksi dari segmen LAN lokal hingga lintas router melewati CHR dan Cisco switch. Terus yang kelima, rute terdistribusi mensimulasikan letak penyiaran dari jaringan internal maupun eksternal internet. Ini ada skenario injeksi serangannya. Nah, jenis serangan ini untuk yang pertama ada Reliability Monitoring, terus rule ID-nya syscheck, statusnya terdeteksi di sini, aktif responnya, data log integritas berkas. Terus yang kedua ada brute force SSH, perintahnya menggunakan Hydra. Nah, rule ID-nya ada 5723, terus statusnya terdeteksi juga. Terus ada denial of service, tool injeksinya ada Hping 3 exploit failure proof. Rule ID-nya ini, terus statusnya terdeteksi ya, memberikan IP firewall selama 140 detik. Ya, untuk port scanning dan SQL injection-nya juga sama ya. Ya, statusnya terdeteksi juga, cuman beda perintahnya atau tool injeksinya. Nah, ini untuk hasil post delay response-nya. File integrity monitoring ini ada di 12.42 ms. Terus yang kedua ada denial of service, yaitu 18.90 ms. Yang ketiga ada port scanning-nya 27.75 ms. Injection-nya 34.52 ms. Brute force SSH-nya 45.65 ms. Nah, seluruh rata-rata waktu tunggu delay berada jauh di bawah ambang batas standar ETSI atau TIPON, yaitu kurang lebih 150 ms dengan kategori. Jadi yang pertama ini FPM ini dapat di 12.42 ms, terus denial of service-nya 18.90 ms, port scanning-nya 27.75 ms. Nah, di sini sementara brute force SSH ini mendapat nilai yang paling tinggi, yaitu 45.65 ms. Nah, seluruh rata-rata waktu tunggu delay berada jauh di bawah ambang batas standar ETSI atau TIPON, yang dimana kurang lebih 150 ms dengan kategori sangat baik berindeks 4. Ini ada analisis kinerja ini. Nah, FPM ini mencatat delay tercepat dengan rata-rata 12.42 tadi, karena modul sistem bekerja langsung di tingkat kernel atau sistem bekas lokal. Terus ada dashboard menghasilkan rata-rata delay 18.90 ms. Terus ada port scanning menghasilkan rata-rata delay 27.75 ms. Terus ada SQL injection menghasilkan rata-rata delay 34.20 ms. Nah, brute force SSH ini mencatat yang paling tinggi ya di sini ya, 45.60 ms, karena root engine memerlukan akumulasi beberapa kegagalan login berulang sebelum memicu active response. Jika ditinjau dari aksi vektor jaringan, skenario 2 selalu menghasilkan delay paling rendah, sedangkan skenario yang melintasi router seperti skenario 3 mengalami sedikit kenaikan delay akibat routing overload pada networking CHR. Namun setelah seluruh data rata-rata delay total berkisar antara 12.40 ms hingga 45.65 ms merujuk pada acuan standar ETSI atau TIPON. Nah, ini jauh di bawah ambang batas maksimum, yaitu 150 ms tadi, sehingga seluruh kemudian berada pada indeks 4 dengan kategori sangat baik. Oke, di sini udah di bagian akhir. Jadi kesimpulannya, metodologi Cisco PBDIOO ini terbukti sangat terstruktur dalam memandu pembangunan LDPS wajib pada laboratorium virtual terdistribusi. Nah, pengukuran post delay response membuktikan bahwa sistem sangat responsif dengan rata-rata latensi di bawah
dengan kategori sangat baik berindeks 4. Demikian pemaparan hasil penelitian tugas akhir saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak, dosen penguji dan dosen pembimbing. Atas waktu dan perhatiannya saya sangat berterima kasih. Dan sebelum saya menutup ini, apakah Bapak ada yang ingin bertanya? Oke, ini saya akan ingin bertanya ya. Mengapa kamu memilih menggunakan metodologi Cisco PPD-IOO ini dibandingkan metode pengembangan sistem lain seperti SDLC atau waterfall? Dan bagaimana metode ini membuktikan bahwa sistem IDPS kamu ini valid di lingkungan terdistribusinya? Oke, izin menjawab. Metode SDLC atau waterfall umumnya dirancang untuk siklus pengembangan perangkat lunak, software development. Sementara itu, Cisco PPD-IOO ini dirancang khusus untuk siklus hidup arsitektur, infrastruktur, dan keamanan jaringan. Karena metode ini membuktikan validitas sistem melalui tahapan design, operate, dan optimize. Di tahap desain ini, sistem itu tidak hanya dirancang di satu jaringan jaringan lokal, melainkan dipecah ke dalam 4 skenario topologi terdistribusi GTJ untuk mensimulasikan letak peretas dari segmen internal maupun eksternal. Terus yang kedua ini operate dan optimize ini, validitasnya diuji secara objektif dengan mendeteksi 5 jenis serangan nyata dari kali Linux. Nah, keberhasilan sistemnya itu diukur secara empiris berdasarkan aksi pemblokiran otomatis serta kalkulasi parameter latensi mengacu pada standar internasional NC atau TIA. Itu cukup Bapak? Cukup. Oke. Lanjut ini. Jadi dalam penelitian kamu itu di perbandingan nilai respons dan serangan antara serangan file integrity monitoring atau FIM dan SSH brute force itu mengapa terdapat perbedaan nilainya. Lalu yang kedua itu mengapa skenario ketiga dan pencatatan nilai yang lebih tinggi itu dibandingkan skenario kedua. Ini FIM ini karena dia mencatat nilai paling cepat dengan rata-rata 12.42. Nah, modul Systek pada Volkswagen bekerja secara lokal di tingkat kernel atau sistem berkas target. Perubahan berkas data langsung dideteksi dan dikirimkan lewatnya. Terus, kalau buat yang SSH brute force ini, dia memiliki nilai lebih tinggi, rata-ratanya 45.2 ms. Karena mesin aturan nilai nya WASU memerlukan akumulasi beberapa percobaan kegagalan login secara berulang sebelum ambang batas kriteria korelasi aturan terpenuhi untuk memicu perintah untuk respons. Nah, skenario 2 dan skenario 3 ini, di skenario 2 mencatat nilai terkecil karena seluruh komponen berada dalam satu segmen LAN yang sama tanpa melewati peruturan. Terus yang skenario 3 memiliki delay sedikit lebih tinggi karena paket serangan dan pengiriman log pemantauan harus melintasi router berbasis XHR. Proses enkapsulasi header paket dan tabel peruturan memberikan kontribusi latensi tambahan. Meskipun demikian, seluruh rata-rata delay tersebut tetap berada